Ah, Lah nempur niku nggih. nggih, nempur. Ya niku nempur kadang nempur. Tes gawa duit katakan 20.000. Tes tuku ya berhasil. Lah iku zakatnya itu di mana dimulai? Apakah dia niat zakatnya itu dari rumah membawa uang itu sudah dia niati zakat? Lah kalau dia niati zakat itu berarti kan zakatnya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Kedai Bincang dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya kembali menghadirkan guru kita, Bapak Kiai Kafabih, untuk menjelaskan tentang problematika fikih, terutama tentang fikih zakat, tetapi tidak keseluruhan tentang zakat akan kita bahas. Kita akan mengerucut ke zakat fitrah. Nanti seperti apa definisinya zakat fitrah, hikmah daripada zakat fitrah, kemudian juga problematika zakat fitrah kekinian nanti akan kita bahas. Seperti itu para pemirsa. Ayo kita ikuti obrolan kita dengan beliau, Gus Kafabih atau Kiai Kafabih yang sudah ada di hadapan kita. Selamat malam Kiai. Selamat malam Nggih Mas Rofi. Alhamdulillah. Matur suwun atas. Eh, ini yang kedua kalinya Kiai nggih. Oh nggih. Jenengan jangan kapok loh. Nggih wong kula niku pertama kesini tapi masih ada kangen gitu. Kurang. Kurang katanya. Karena kalau sudah berbicara sama Kiai Ma'ruf itu kok rasanya tuh enak gitu. Ngoten nggih. Nggih. Padahal podo-podo lanang loh. Waduh belang. Ini masih hanya sama ya. Apalagi nanti ada yang lainnya gitu ya. Bahaya itu Kiai. Ya, ya. Baik Kiai. Nggih. Kita bicara tentang zakat fitrah. Nggih. Zakat fitrah itu definisinya seperti apa dan hikmahnya seperti apa? Nggih. Nggih, matur suwun nggih untuk kepada Pak Kiai Ma'ruf yang sudah menyediakan fasilitas yang ada di medianya, di postcard yang ada ini. Ini masih bulan Ramadan Pak Kiai nggih. Oke. Alhamdulillah kita diparingi sehat, kemudian walafiat bisa menjalankan puasa. Kemudian juga bisa menjalankan rutinitas yang ada di bulan Ramadan ini dengan baik dan hikmah. Oleh karena itu kita sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal ataupun istilahnya itu kalau di Jawa itu Bodo. Bodo Fitri. Nah, ini mesti bagi orang muslim akan menjalankan ataupun diwajibkan untuk melaksanakan zakat, terutama zakat fitrah. Tak terlepas dengan zakat yang lain ataupun maliyah ataupun zakat-zakat tijarah dan lain. Tapi yang jelas zakat fitrah, karena zakat fitrah itu mesti dialami oleh semua semua kalangan. Dalam arti tidak hanya orang yang terlalu kaya, itu kan tidak hanya ya. Jadi hampir setiap orang muslim ini bisa mengeluarkan zakat fitrah ataupun terwajibkan dari zakat fitrah. Oke, tentang masalah zakat fitrah, sepengetahuan saya kalau didefinisikan itu dalam kitab yang ada, dalam kitab apa itu yang saya baca itu dalam syarah Salam Taufik itu, bahwa zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap seseorang yang lahir yang menemui dua masa, dalam arti sedikit dari waktu Ramadan dan sedikit dari hari Syawal. Pokoknya dua hal ini, dalam arti Ramadannya itu kena, kemudian juga Syawalnya itu kena. Ya. Maka dua syarat ini sudah ada bagi tiap-tiap muslim, baik masih kecil pun ataupun bahkan bayi pun ya. Kadang di Ramadan ada bayi keluar dari perut ibunya, kemudian begini bodoh. Nah, ini tetap dizakati karena sudah memenuhi dari syarat yang ada kedua itu. Nah, kemudian zakat fitrah ini diwajibkan bagi tiap orang-orang muslim, di mana secara nilai rohaniyahnya itu untuk membersihkan, di mana bagi seorang muslim ini setelah melaksanakan Ramadan,
kemudian sudah selesai puasanya, kemudian ibadahnya sudah selesai, maka ini dilengkapi ya, dilengkapi dengan adanya pengeluaran zakat fitrah sebagai pensucian. Kan dari kata fitrah itu kan namanya mensucikan ya, mensucikan diri dari semua hal-hal yang yang kotor ataupun yang negatif. Maka ya fungsi zakat fitrah itu ya demikian, dalam arti untuk mensucikan diri dari seseorang muslim dari hal-hal yang kotor ataupun hal-hal yang tidak sepatutnya ya yang pernah terjadi di kalangan orang muslim. Itu mungkin sepintas seperti itu. Kalau hikmahnya apa, Kiai? Hikmah zakat itu ada hikmah dari dua hal ya. Hikmah dari diri sendiri dan juga hikmah kepada orang lain. Dalam arti zakat itu kan kalau diartikan kan zakat itu kan artinya untuk membersihkan diri. Dalam arti kan manusia itu kan panggonane kotor kan al insan mahal kotor wanisian. Di mana manusia itu banyak kekeliruan ataupun kesalahan, maka dengan adanya zakat di samping itu hal yang wajib, maka ini bisa mensucikan ataupun membersihkan diri manusia dari hal-hal yang negatif ataupun yang sudah pernah dilakukan manusia tersebut. Lah kemudian secara nilai sosialnya ada, di mana zakat ini bisa meringankan kepada orang-orang fuqara masakin sebagai tadi hal-hal yang dikeluarkan. Katakan ada orang fuqara dengan adanya zakat kan terbantu. Seperti kita ini masa pandemi ya. Masa pandemi itu kan banyak bantuan-bantuan, kan itu sangat membantu. Nah itu seperti halnya dengan zakat. Zakat fitrah berupa makanan pokok ataupun zakat tijarah berupa harta ini sangat membantu kepada orang fuqara dan masakin sehingga kalau dipahami sederhana itu pokoknya zakat itu ada dua nilai, apakah nilai pada dirinya orang muslim itu sendiri ataupun nilai kepada orang lain gitu. Baik, terima kasih. Jadi artinya bahwa satu-satunya agama yang mewajibkan sifat sosial yang tinggi, saya pikir adalah agama Islam. Karena zakat ini masuk dalam kategori undang-undang yang memang betul-betul harus dilakukan oleh setiap Islam, baik yang berkaitan dengan setiap individu tidak melihat kaya atau tidak melihat faktor ekonomi. Ini juga tetap harus mengeluarkan misalkan adalah zakat fitrah ini. Zakat fitrah. Nah, cuma kemudian ada beberapa problem yang muncul di tengah masyarakat kita. Ada masyarakat yang ingin mengambil kemudahan. Contoh, sudahlah saya tidak perlu mengeluarkan zakat, harus nimbang beras apalah apa. Saya tak pakai uang sajalah. Mau pakai uang itu? Ya. Ini kan permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana sih sebetulnya zakat pakai uang dan zakat pakai kutil balad, makanan pokok. Ini perinciannya seperti apa? Dalam masalah zakat fitrah itu kan pertama kita mazhab Syafi'iyah dulu ya. Mazhab Syafi'i dulu. Di mana mazhab Syafi'i itu mesti menggunakannya makanan pokok dari masyarakat tersebut. Dalam arti tidak menggunakan uang, ya. Kita semisal makannya nasi, ya berarti kita menggunakan beras. Jagung, kemudian gandum gandum sesuai dengan makan pokoknya. Kalau saya nasi, kalau jenengan apa? Sego. Iya. Kakang Adi ya. Nah, itu artinya kita sama berarti Mas. Kita berarti sama ya, sehati ini. Artinya dalam makanan pokok yang demikian itu berarti kita mengeluarkan zakatnya menggunakan makanan pokok beras. Lah yang dituju itu adalah baladil muadda ataupun muaddaan seorang yang akan disalurkan zakat fitrah tersebut. Dalam arti sasaran kita itu siapa? A semisal. Si A itu makanan pokoknya itu apa? Nasi, berarti nasi. Bukan kita, bukan muaddinya. Artinya bahwa
yang jadi tolak ukur barang yang mau kita keluarkan untuk zakat bukan melihat kepada kitanya, Nggih. tetapi melihat kepada orang yang mau diberi zakat. Nggih. Kalau yang mau diberi zakat itu makannya energen, Energi itu makan apa minuman? ya Minum dan makan itu minum katanya. dan makan. Nggih, minum dan makan. Boten niki nggih, yang Boten. makanan saja nggih. Yang makanan saja. Oke, jagung misalkan. Nggih. Maka yang kita keluarkan adalah Lagi jagung. Jagung. Nggih. Itu kan kadang kita mengistilahkan kutul ya, kutul apa namanya? Makanan pokok itu bagi siapa? Apakah muaddi seseorang yang mengeluarkan zakat atau muaddi anhu orang yang menerima zakat? Ini yang diukur adalah muaddi anhunya. muadda anhunya. Ataupun orang yang apa namanya? Menerima. menerima zakat tersebut. Sehingga kalau demikian itu ya kita melihat dari mana apakah tetangga kita itu yang membutuhkan itu menggunakan makanan apa, tapi saya kira kalau di sini sama saja. Rata-rata Oke? mayoritas. Mayoritas di Indonesia ataupun di tanah Jawa khususnya di Pekalongan ini saya kira sama saja menggunakan beras. Cuma berasnya beda-beda anu Kiai, beda apa? Beda derajat. Iya ya. Ada beras rojo ya, Ya, rojo ada. lele. Iya ya. Ini Ada kalau beras. beras itu ya bahasanya kan jinsun. Kalau dalam masalah makanan pokok itu bahasanya jinsun. Jinsun itu dalam arti jenis makanan itu apa? Kalau beras. Beras sama gandum itu kan jenis yang berbeda. Nggih. Kemudian kalau dari beras sendiri itu nanti ada cabangan-cabangannya itu namanya nau. Nau. Ya, dalam nau ini kan kita bisa apa namanya istilahnya itu bervariasi ya. Ada yang kelas atas, tengah dan kemudian ada yang bawah. Nah, yang lebih baiknya kalau Nggih. kita keluarkan untuk zakat, Ya, itu kalau yang jelas itu yang beras yang buruk yang tidak boleh. Katakan beras sudah berkutu gitu ya. Itu diberikan kepada orang apa namanya penerima zakat ya tidak boleh. enggak boleh. Oh itu sudah nggak berkualitas sama sekali. Anu beras Nggih. bantuan nopo arane niku? Itu kalau bantuan pun ya kalau bantuan sekarang kayaknya bagus-bagus Pak. Oh. Nggih, kalau semisal saja kok umpamanya ada yang berkutu ya, lah itu yang Nggak yang boleh, mencukupi. Jadi nggak boleh ada aibnya. Lah nggak ada aibnya itu berarti nggak berkutu, kemudian juga beras yang layak dikonsumsi kan begitu kan? Yang tidak beracun berbatu, nggih. iya, yang berbatu. Kalau ataupun ada batu kan batu kalau campuran yang masalah apa itu pembersihan saja kan ya masalah. Masalahnya batunya itu batu akik, Pak. Oh batu akeh. Oke. Kalau saya itu batu cor-coran malah. Nggih. Kalau batu cor-coran itu. Kalau sudah dicampur batu coran ya itu buat ngecor saja gitu. Nggih. Lah ya. Jadi kalau nauk ini bisa beragam. Lah kalau masalah abdoliyahnya yang paling baik ya yang kualitas bagus. Nah itu yang masalah abdoliyah. Tapi tadi kayak saya kembalikan pokoknya nggak boleh yang dikeluarkan itu adalah dari beras yang tidak layak dikonsumsi. Nah, Ya, itu betul. catatan itu. Minimalnya itulah. Nah, nggih. catatannya itu. Ya, Minimalnya kalau masalah adalah nanti beras yang layak nggih. dikonsumsi. Kalau toh nanti masalah mau berasnya mereknya yang ini, mereknya yang ini itu nanti terserah. Yang Rojo, penting, nopo. apa rojo apa yang lelenya saja, nggih. Lele. Kan rojo, kemudian lelenya terpisah kan aja. Rojo lele. Nah, Nggih cocok nih. Nggih, niku, ya. Berasnya lelenya terpisah. Lah, ya, ini Lamongan, Pak. Lah, nggih. Lah itu yang demikian itu apa namanya boleh-boleh saja. Itu namanya nauk ya, bukan jinsun. Nah, tadi kalau jinsun itu bisa gandum, kemudian juga bisa beras. Ini Kiai, beras ukuran mayoritasnya kan 2,7 kg. Nggih. Mayoritas, Nggih. ada yang 2,5. Nggih. Ada yang orang agak kaya sing turah-turah duitnya 3 kg. Nggih. Ada yang 5 kg. Nggih. Kan ngoten nggih. Lah, itu kalau beras. Nggih. Kalau ukuran apa tadi? Ini loh. Gandum. Bukan. Jagung. Nah, wong Madura, itu jagung. Jagung Nggih. itu juga 2,7 kg atau Iya, kalau toh kita menggunakan nisab ya pakainya nisab, Pak. Nisab, Nggih. ya? Iya, pakainya nisab. Kita kan tadi berbicara masalah bentuknya. nggih. Untuk makanan pokok. Sekarang kalau masalah yang dikeluarkan berapa bulan itu kan standarnya tetap nisab. Jadi kalau nisab ya tetap sama dalam arti satu sok. Ya kalau satu sok itu kan kemarin kan sudah ada pendapat ada yang 25, kemudian ada yang 27,5.
kemudian ada juga yang 27,1, Nggih. kemudian juga ada yang dibulatkan menjadi 27,8 kan gitu ya. Ini memang khilafiyah dari ulama kita ya. Nah, ini boleh sajalah kita mau menggunakan dari kaulnya siapa. Yang jelas apa namanya itu sesuai dengan standar yang ada dalam kaulnya ulama itu aja. Kalau misalkan ada orang punya beras 1 kilogram tok, Nggih. ini ya dia cuma punya 1 kilogram. Nggih. Pak Kiai, saya punya beras cuma 1 kilogram. Apakah dari 1 kilogram ini kemudian wajib saya zakatkan? Nggih. Nah, ini gimana Nah, ini ini? kalau demikian maka kita harus melihat dari syarat-syarat tadi dalam mengeluarkan zakat itu. Dalam arti mengeluarkan zakat fitrah itu kan orang yang pada hari raya Idul Fitri dia itu sudah bisa mencukupi dari kebutuhan pokoknya di hari itu. Dalam arti kan seseorang itu katakan kepala keluarga itu satu harinya berapa dia? Katakan mama 200.000. 200.000 dia sudah ada ya. Kemudian kok uangnya dia punya 250. Nah ini yang 50 ini kan berarti mafadula anhu berarti kan sesuatu yang turah lah bahasanya. Nah turah ini apakah dia wajib mengeluarkan apa tidak? Kalau untuk dirinya sendiri tadi ya maka dia wajib. Nah kemudian kepada orang-orang yang dinafkahi bagaimana? Dan ini orang-orang yang dinafkahinya itu, nah itu kalau dalam kitab Qaidah Fikih itu begitu ada semampunya, okay? Dalam arti punyanya 1 kilo ya 1 kilo. 1 kilo dikeluarkan untuk zakat. Untuk zakat. Zakat dirinya. Karena yang turah itu hanya 1 kilo. 1 kilo. Yang tadi untuk kebutuhan 1 hari sudah tercukupi. Turah 1 kilo. Nah ini 1 kilo kok apakah dia wajib zakat fitrah apa tidak? Kalau standar ukuran kan belum. 2,7, 2,5, nggih. Adanya 1 kilo tetap wajib. Apa itu kodnya al maisur la yasqutu bil maksur apa itu? Ya saya masih ingat itu ya. Itu contohnya demikian. Contohnya demi zakat fitrah orang, nah, kemudian dia punyanya hanya ukuran yang belum 1 sok, tapi dia sudah hajat-hajatnya sudah terpenuhi. Apakah gugur zakat fitrahnya? Jawabannya demikian. Al maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang masih dimungkinkan untuk kita berbuat, ya maka tidak bisa gugur ketika ada sesuatu yang yang membuat dirinya menjadi sulit ya. Artinya kalau toh ini bisa ya sudah bisa gitu aja lah, nggak usah kita persulit begitu aslinya. Berarti kalau kita punya turahan ketika yaumil id 1 kilo, berarti 1 kilo itu adalah zakat kita. Kalau misalkan kita sebagai kepala keluarga punya beras tinggal 1 kilo, sudah cukup lah, yang lain sudah cukup. Ada 3 kilo, yang 2 kilo untuk keluarga, turahannya 1 kilo. Dan 1 kilo ini kemudian diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai zakat. Ya. Terus dari istri diberikan ke anak pertama. Iya, mubeng. Nanti kembali lagi ke bapaknya, ini sah enggak, Nyai? Gimana ini? Karena termuter. Nah, termuter. Ya. Ini orang mau zakat. Nanti kan sana lagi, nanti kesana muter ya, tidak orang keluar dari rumah tapi masih di situ. Dan semuanya zakat. Akhirnya. Ini gimana, Ki? Gimana? Itu memang pertanyaan demikian itu banyak itu ya. Banyak ya? Oke. Jadi seperti kemarin itu ada orang yang tanya begitu. Kalau kafarat itu untuk bojone dhewe piye? Kafaratnya apa? Rumahnya beras. Ya ora masalah. Terus baru yang ngono mau bagi bojone, ya tak bagi bojone. YouTube mau pangan bareng, ya baru tak pangan bareng mau keluarga. Nah ini kan namanya trik ya dalam arti ya. Masalahnya sama-sama melarat. Nggih, nah itu ya. Nah itu ya kalau secara fikih ya sah. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Dalam arti kita memberikan kepada si A itu dalam keluarga. Ki zakatku sampean ya. Tapi kita nggak ada kesepakatan. Nggak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan itu berarti kan kita seakan-akan memberi tapi harus kembali lagi. Ini kan nggak boleh mau memberi kepada orang yang berhak ya. Kemudian tapi ngono wis sebagai engko aku maneh. Iki kan berarti kan ada persyaratan demikian ya. Ini kan nggak boleh ya. Jadi nggak ada persyaratan itu
si suami memberikan kepada istri. Lah istri pinter, yo tak bagi anakku. Mm-mm. Anak yo pinter mana? Bapak aku mesake tak bagi bapak. Ya muter ya. Iya. Bar koyo ngesuk dipangan bareng. Pangan bareng. Nah, ini ndak masalah. Nggak masalah Ya, nggih. ndak masalah. Ada Jadi, yang perlu digarisbawahi Iya. soal tadi ndak apa-apa, yang penting tidak ada pensyaratan. persyaratan. Ya. Pensyaratan untuk mengembalikan Nggih. apa yang sudah diberikan oleh suami Ya. kepada suaminya. Karena kalau persyaratan itu kan kita berarti memaksa hak. Padahal dalam zakat fitrah itu kalau sudah haknya ya sudah haknya kan gitu. Nah, maka tadi saya di prolognya itu kan mengatakan bahwa zakat fitrah itu lumrah dialami oleh masyarakat muslimin. Sebab apa? Persyaratannya itu tidak terlalu ketat. Dalam arti yang pertama orang itu keluar menangi Ramadan, menangi Syawal, terus mana orang itu ya itu tadi hajatnya itu sudah terpenuhi di hari raya, kemudian ada turahan sekian. Nah itu ya. Sehingga dengan demikian itu sudah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam tadi zakat fitrah. Terus masalah uangnya tadi gimana? Nah, memang mau ke situ kayak saya. Ke situ kemana? Ya, ke kopi. Inu. Monggo Nah, Kiai, kita kopi tunjuk dulu ya. Kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita ngopi dulu. Ada 2 kopi sebetulnya, ada yang Alhamdulillah, wah nikmat. campuran susu, ada yang memang kopi hitam. Cuma kata orang-orang itu Kiai, kalau kopi susu itu Nggih. agak bingungi. Nggih. Kopine ngejak melek, susune ngejak turu kan. Nah, nek malah iku biyen nek pondok niku nek ngopi kok jalanan kopine kelir ngono. Kuwi kopine Jawa wedok. Oh. Nah, jadi kita sudah pas, kita kan laki-laki tulen gitu ya. Itu makanya yang hitam-hitam gitu. Baik Kiai, sekarang kita bahas yang kedua. Nggih, monggo. Soal zakat fitrah dengan menggunakan uang. Apakah ukuran zakat fitrah dengan menggunakan uang ini sama dengan beras yang dikeruskan rupiah, anggap 30.000? Ya. Nah ini problematika zakat menggunakan uang. Kalau tadi konsep Syafi'iyah menggunakan bahan pokok. Bahan Ya. pokok. Kalau Syafi'iyah menggunakan uang boleh apa tidak? Ini kalau dalam kitab Kifayatul Ahyar sudah jelas bahwasanya mazhab kita itu enggak boleh mengeluarkan zakat fitrah diganti dengan uang. Itu jelas ya. Kemudian ada enggak yang memperbolehkan menggunakan uang? Itu ada, Pak. Tapi di luar mazhab Syafi'i, itu mazhab dari mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi ya. Kemudian dalam mazhab Hanafi memperbolehkan ini, standarnya menggunakan apa? Menggunakan dari konsep Hanafiyahnya. Konsep Hanafiyah itu pertama satu soknya sama kita beda. Kemudian standar yang dikeluarkan itu apakah beras, apakah gandum, itu mereka dari konsep Hanafiyah jelas harus menggunakan gandum. Berarti kalau toh demikian, pertama satu soknya itu dari sana itu 3,8. Hampir 4 kilo. Hampir 4 kilo dalam itu Syekh Wahbah itu Pekulisan Madilatu itu 3,8 kilogram. Ya, kemudian juga menggunakan standar gandum, nggak boleh ke beras. Harganya. Lah maka kalau toh beras sama gandum, ini standar uang kan beda tuh. Beda, lebih mahal gandum. Lebih mahal gandum satu ya. Kemudian kilogramnya kalau tadi kita mampat 2,7 dari Hanafiyah berapa tadi? 3,8. Berarti kan kalau mau menggunakan uang, ya uangnya standarnya dari Hanafiyah. Kira-kira 3,8 gandum itu sekarang berapa harganya? Nah, kan Anggap gitu. 50.000. Katakan 50.000 atau 60.000. Nah, itu yang boleh. Ya, yang biasa disalahpahami ataupun yang biasa dipraktekkan sebagian orang itu menggunakan uang, tapi uangnya itu standarnya menggunakan beras. Ya, kurusnya kurus beras. Kemudian dari kurusnya beras itu standarnya juga yang paling murah 2,5. Jadi uang 20.000 semisal begitu. 20.000 ditokno. Padahal secara Hanafiyah katakan 50 sih kurang ya. Saya pernah menyampaikan itu ke masyarakat Ya. bahwa kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah pakai uang, ya ketentuannya totalitas ikut Imam Abu Hanifah. Ya. Tidak bisa kemudian kita kurusnya pakai Syafi'iyah.
Tapi katanya orang-orang itu yo gak masalah toh, yang penting duit yo gak iso, saya bilang begitu. Ya. Itu kan kalau toh semisal apa namanya, yang penting duit itu kan berarti kan yang penting. Nah, yang penting itu ya kalau ini kan berarti sudah apa namanya, tidak terkonsep gitu ya. Yang jelas kalau kita apa namanya, seorang muslim ya, kita kan harus terkonsep apakah Syafi'iyah, apakah Hanafiyah. Kalau tadi menggunakan uang ya berarti kita harus konsepnya adalah Hanafiyah, di mana itu tadi soknya standarnya beda. Kemudian yang kedua kurusnya itu menggunakan kurusnya gandum. Nah, kemudian kalau sudah tepat ya sudah salurkan. Ya yang paling sulit itu kadang di masyarakat itu orang itu begini, nggih. Jadi ada sekelompok katakan panitia lah ya. Bukan amil tapi panitia. Kan antara panitia sama amil kan berbeda nggih. Ya. Nah, kemudian ini Sebentar. nggih. Panitia dan amil zakat. Iya. Panitia zakat dan amil zakat. Nggih. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya di mana, Ki? Ya, perbedaannya kalau toh amil itu ya ini sepengetahuan saya ya. Amil itu adalah orang-orang yang dibentuk dari seorang amir ataupun dari seorang pemerintahan. Apakah pemerintahan itu terkait langsung pemerintah langsung ataupun staf-staf dari pemerintah, ya. Tapi kalau dalam fikih Islam itu lebih longgar, bisa dibentuk dari al-mujtama'at al-islamiyah. Kalau al-mujtama'at al-islamiyah itu berarti adalah organisasi. NU punya bisa, ya, ataupun NU atau membuat SK misalnya. Itu misalnya itu satu-satunya yang menggunakan al-mujtama'at al-islamiyah ya yang ada dalam kitab fikih Islam. Tapi kalau kita menggunakan konsep ulama lama, dalam arti ulama seperti Imam dulu, ini harus dengan sultan semua. Bupati. Nah, bupati, lurah. Nah, itu. Sehingga apakah kita mau menggunakan konsepnya dari ulama dulu ataupun yang lebih longgar dari fikih Islam Adilatuh, ya ini kita silakan saja lah kalau saya ya. Tapi kemudian ada istilah panitia. Nah, panitia itu biasanya begini, ya. Apa namanya, orang-orang itu di masjid apa musola, ngomongi fitrahan sapa ki arep sing gawe sing arep nalangi, sing arep ngrewangi. Nah, ini kan kadang dibentuk hanya beberapa orang saja, kemudian rapatnya terbatas, kemudian juga katakan nggak ada lurah, nggak ada RT, kadang begitu ya. Terus kesepakatan pengurus musola. Ya. Nah gitu ya. Nah ini kan kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah ataupun dari ormas yang tertentu tadi, kalau kita menggunakan fikih Islam ya, berarti kan itu belum dikatakan sebagai amil. Nah makanya kalau sebagai panitia ini bukan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Kalau amil kan nggak masalah, nah kan gitu. Perbedaannya kan cukup jauh. Kemudian juga yang satu dapat, yang satu nggak boleh, ya tidak boleh dalam zakat gitu. Kalau amil zakat dia berhak mendapat zakat, tapi kalau panitia zakat berarti bertugas hanya untuk menerima dan membagi saja, tetapi tidak menerima itu dalam arti menerima sebatas panitia mawon nggih, ngumpulkan dalam satu tempat nanti baru kadang kan ada orang itu kan di musola ataupun orang yang menarik di masyarakat sapa sing tahun iki sing arep zakat gitu. Kadang kan ada orang yang masuk ke rumah warga, kemudian mendata, kemudian itu kan sebatas panitia tadi ya. Nah ini kan dalam arti bukanlah seorang amil kalau toh tidak ada pembentukan dari otoritas wilayah tersebut, kemudian juga dari ormas-ormas yang terbentuk dari al-istima'at al-islamiyah tadi. Lah kemudian tadi sebagian panitia zakat itu menyediakan beras lebih dahulu. Nah, istilahnya kalau jenengan nate wirasane mboten? Nggih. Istilahnya kalau di kampung kita nempur nggih. Ya nempur. Dan itu saya dapat istilah itu di Pekalongan. Kalau di tempat saya ndak ada. Apa? Nempur nggih. Nggih, mriki nempur. Jenengan apa jenengan? Ndak ada. Ndak ada istilahnya. Ndak ada. Cuman beli gitu aja. Beli. Iya, beli. Berarti lebih lengkap Pekalongan ya?
Lebih banyak variasinya. Variasinya ono nempur ya. Ono nempur, opoan itu. Nah, itu monggo. belanja beras dengan nempur ya. Pekalongan itu. Kalau belanja kan umum ya. Bisa sayuran, bisa apa ya. Kalau nempur, kalau istilah nempur itu mesti beras. Itu yang ada di Pekalongan. Indah ya. Saya tuh wong pendatang deh. Indah ya. Indah. Banyak bahasanya. Malah betah gitu. Alhamdulillah ya. Nempur niku nggih, nempur. Ya niku nempur kadang nempur. Tes gawa duit katakan 20.000. Tes tuku beras e. Katakan ditimbang ditipi 17 2 kilo 7 on. Lah iku zakatnya itu di mana dimulai? Apakah dia niat zakatnya itu dari rumah membawa uang itu sudah dia niati zakat? Lah kalau dia niati zakat itu berarti kan zakatnya uang. Ya kan? Lah kalau niatnya zakat niatnya uang berarti kan itu enggak sah. Enggak sah. Karena lah kalau niat dari di rumah itu belum ada niatan zakat, terus aku tak nempur dhisik. Lah setelah nempur kemudian bentuknya berupa beras sesuai dengan timbangannya baru niat zakat. Lah ini namanya kan zakatnya adalah beras. Oke, baik. Dipertegas biar pemirsa paham bahwa ini khusus wilayah Pekalongan istilahnya nempur. Nempur. Bahwa kalau panjenengan nempur niatnya itu adalah ketika jenengan sudah mendapatkan beras sesuai dengan ukuran daripada zakat itu, misalkan 2,7 kg. Baru ketika panjenengan sudah mendapatkan beras 2,7 kg baru diniatkan. Tapi kalau dari rumah masih berbentuk uang kok jenengan sudah niat untuk zakat, maka tidak dianggap sah. Tidak dianggap sah. Nopo. Kenapa? Karena berarti itu adalah niat zakat fitrah pakai uang. Sementara krusnya adalah beras bukan gandum seperti yang tadi dijelaskan. Ya betul. Nah itu Kemudian yang kedua, setelah beras itu ditempur bukan berarti ditembaki. Sudah dibeli. Ya. Lah ini ditasarufkan kepada fuqara wal masakin dan orang-orang yang membutuhkan. Kadang tidak kiai. Sudah dibeli, kemudian berasnya itu masih disimpan di situ dan dijual kembali. Lah ini yang juga keliru. Ada sebagian itu ada yang bertanya sama saya demikian. Berarti terus beras itu, kalau begitu 2,7 kg wis tok. Wis tok. Ketemu saya sudah dibeli ya. Ya. Kan ini zakatnya si A. Mestinya kan sudah dipisah, kemudian nanti tinggal disalurkan ya, didistribusikan saja. Ini kadang tidak. Iku orang kono kok didol neh, ngono sing arep nggawa duit, teko iki didol neh. Ini kan keliru. Akhirnya panitia itu belanjanya cuma beras 2,7. Ya, beras cuma pirang-pirang wong. Pirang-pirang wong. Lah, itu ya. Lah ini kadang ada yang mempraktikkan demikian. Itu ya mohon maaf ya, dalam arti prakteknya demikian kan harus kita luruskan. Ya. Ya, pertama dalam prosesi zakatnya, di mana setelah terjadi transaksi jual beli beras, baru di situ ada zakat, dalam arti ada niatan, apakah mau dia niat sendiri atau mau diwakilkan kepada panitia, enggak masalah, itu masalah niat wakil zakat ya. Kemudian juga nanti setelah itu dari panitia itu enggak boleh menjual barang zakatnya, harus menyalurkan kepada orang-orang fuqara. Istilahnya disisihkan. Ini sudah selesai diproses. Proses nanti kan madai mana. Lah madainya kemudian menyediakan kepada calon pembeli yang kedua. Itu. Ini kan praktek kalau demikian nggak masalah. Nggak masalah. Ini yang masalah adalah ketika beras ini nanti dijual lagi. Ono meneh teko iki maneh. Kadang bonjone sekintal. Sekintal nggo zakat sapa? Nggo zakat sak kampung. Ternyata prakteknya demikian. Lah, nanti uangnya kemana ya itu? Lah uangnya kan ya orang dari panitia yang terbentuk tadi. Di istilahnya ngeluru duit tanah. Istilahnya makanya komersil gitu. Ya istilahnya begitulah ya. Istilahnya berarti kan bukan mau masalah zakatnya, tapi duit ki menoleh terus beras ki tetap berputar-putar, di sini tetap begitu sak kintal. Baru sak satu kintal itu kemudian disalurkan kepada orang. Padahal pendapatannya misalkan dibelikan beras 1 kintal itu lebih. Nah ini kan namanya kurang pas dalam menjalankan amanah zakatnya. Jadi kalau toh kita mau membentuk yang demikian, ya satu tadi sediakan beras yang bagus dalam arti yang tidak ada aibnya.
kemudian ukurannya yang juga jelas. Kemudian setelah itu ada transaksi mama. Kalau sudah transaksi baru di situ orangnya harus niat zakat, ya. Kemudian setelah ada prosesi sudah selesai, baru disambung itu harus disisihkan. Dimana setelah disisihkan itu berarti nanti beras ini siap untuk diantar kepada fuqara wal masakin. Terima kasih. Nggih. Ternyata pemirsa, berarti kalau jenengan tidak betul-betul teliti dengan panitia zakat yang ada di kampung itu, maka mereka akan korupsi dengan uang zakat dari masyarakat sekampung itu Nggih. tadi. Ya itu kan juga nanti zakatnya apakah tidak, kalau toh sudah tidak tersalurkan ini wajib doman. Ya, wajib mengganti. Wajib mengganti. Yang wajib mengganti ya tadi panitia tadi itu yang ceroboh. tadi. Kalau tadi yang muzakinya kan berarti kan nggak tahu dalam arti apakah Ya, ini betul. beras ini sudah Diberikan ke dipasrahkan orang. kepada orang lain apa tidak, ini kan nanti ya. Betul. Tapi yang tadi bahasanya apa istilahnya fikih pepeko ngono ya. Ya, sembrono. Nah, sekesembronan dari kepanitiaan tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Baik, Tekniknya. baik Oke. pemirsa. Tadi bisa saya simpulkan sedikit dari masalah zakat pakai uang. Nggih. Bahwa zakat pakai uang ini kalau memang kita mau zakat pakai uang maka kita harus loncat madhab. Madzhab. Nggih. Loncat madhab kepada madhabnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah punya standar sendiri yang berbeda dengan Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Beliau Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa satu soknya itu bukan 2,7 kg atau maksimalnya 3 kg, tetapi beliau Imam Abu Hanifah punya ukuran 3,8 kg Ya. satu soknya, dan yang dijadikan ukuran bukan makanan pokok yang ada di kita, tetapi makanan pokoknya adalah gandum. Gandum. Ukuran yang dipakai adalah gandum. Kurusnya gandum. Ini pasti memiliki harga yang berbeda dengan kita. Jauh ya. Itu satu. Kedua, masalah panitia zakat dan amil zakat. Ini saya pikir masalah krusial, Kiai. Nggih. Karena kalau orang-orang di kampung kita tidak paham, Nggih. maka nah terus yang paham hanya pengurus musola. Ini nanti pengurus musolanya kaya ini. Nggih. Sugih tapi mboten berkah kan ngoten nggih. Itu ada pemasukan uang tapi entah itu jalurnya benar apa tidak kan gitu kan ya. Okay. Maka nempur pemirsa, nempur itu bahasa Kalongan. Okay. Nempur ini sebetulnya boleh-boleh saja, tetapi yang harus kita pahami adalah kapan kita waktu niat zakat adalah ketika kita sudah menerima 2,7 kg itu, baru kita berikan kepada panitia. Dan panitia kemudian harus menyisihkan 2,7 kg ini. Ketika ada pembeli baru, ini tidak boleh dijual kembali. Nggih. Kan ngoten nggih? Nggih. Karena kalau dijual kembali berarti ngedol barang beras zakat. Ya Nggih. betul. Ngedol barang orang lain ataupun menjual bukan haknya itu kan tanpa ada ridho. Nggih. Tanpa ridho itu kan termasuk fuduli, bai'ul fuduli itu ya. Bukan jual beli, bukan miliknya kan nggak sah ya, haram nggak sah, kemudian itu kan bai'ul fuduli. Nah, di mana itu harus wajib doman itu nanti kepanitiaannya. Baik. Ya. Terima kasih. Ada lagi masalah, Kiai? Masih ada lagi. Oh iya, ini jam piro? Jam piro wis telu iki. Belum. Oh, belum. Masih 11. Nggih. Ada lagi. Kopinya masih ada. Ada lagi masalah tentang zakat fitrah kepada kiai. Kepada ustadz, nggih napa? Kadang-kadang wali santri itu atau ini zakat fitrah kepada dukun bayi. Dukun bayi kiai gitu ya. Dukun bayi kiai semacam-macam lah gitu ya. Masjid, musola, pondok pesantren. Iya. Nah, dan ini saya sekarang masih bangun jadi butuh nih. Ini berarti pertanyaan yang perlu harus jawab ya gitu ya. Kak. Ya, ini memang problematika zakat yang selanjutnya itu masalah memberikan kepada jajaran-jajaran terkait, apakah itu merupakan pondok, madrasah, ataupun individual tapi yang seperti kiai dan lain-lain.
Ya yang jelas yang namanya zakat itu ya di apa namanya tasarufkannya ya kepada 8 asnaf itu kan ya. Nggih. Di mana yang menjadi pokok itu misalnya fuqara wal masakin, kemudian kalau ada sabilillah, ibnu sabil dan lain-lain itu kan nanti biasanya merembet-merembetnya akan demikian. Nggih. Tetapi yang pokok fuqara wal masakin terlebih. Mesti itu ya, mesti fuqara dan masakin. Artinya kalau ada kiai yang kaya, ini untuk disakati dia ndak berhak karena sudah kaya. Ya, kalau kita nanti sudah kaya, lah kaya itu ya enggak bukan termasuk asnaf kan begitu kan ya. Jadi kok sik nompo mentolo. Ya mungkin jenengan gitu ya bisa. Lah itu ya ataupun orang yang kaya itu orang yang sudah lebih dari mafadullah an hajatihi ya. Sederhana saja. Tidak menggunakan apakah istilah itu orang yang hartanya demikian tidak, tapi seseorang yang sudah lebih dari sesuatu yang dia butuhkan apakah secara primer maupun sekunder begitu ya. Itu nanti dia dikatakan sebagai orang yang ghani ataupun orang yang kaya. Nah, kemudian fuqara dan masakin ini kan kalau kita itu ada istilah dalam kalau digambarkan dalam apa namanya secara itu kita Solam Taufik ya Syekh Nawawi itu. Saya itu penggemar Syekh Nawawi ya. Jadi kalau menggambarkan orang miskin itu begini, orang miskin itu katakan orang butuhnya itu 10.000, dia punyanya 8.000. Gal dino. Nggih. Jadi pendapatan sekian itu nanti ketika ditasarufkan mesti akan defisit. Itu orang namanya orang miskin. Kalau orang fuqara digambarkan oleh Syekh Nawawi di sana, orang itu butuhnya itu 10, dia punyanya cuma 3 atau 4. Ini kan bukan defisit lagi ya. Defisit nih. Itu kan kalau di nganjukkan kan demikian ya Surabaya ngajuk ke diri ya. Wis ora defisit nih, defisit nih kebutuhannya. Nah ini kalau toh demikian juga nanti kalau kita melihat orang itu kan relatif. Dalam arti orang itu kadang orang punya uang 50.000, kadang orang itu sudah menganggap ini uangnya sudah cukup. Ada yang aduh kok 50.000 aku kebutuhannya ngene kadang nggak cukup ada. Lah itu kan sisi gaya hidup ataupun sisi dalam setiap harinya manusia itu beda-beda. Itu tidak dipandang. Tidak dipandang di sana. Yang penting pokoknya kebutuhannya itu berapa, yang setiap harinya itu apa. Nah itu tergantung dikalkulasi apakah dia itu nyandak apa ora. Lah kalau nyandak kurangnya sithik iku jenenge miskin, semisal kurangnya akeh defisite mlorot ya, iku dikatakan sebagai miskin. Fuqara. Sebagai fuqara. Itu istilah dari madzhab kita. Nah, maka kalau toh apakah tadi kiai dan lain-lain ini apakah termasuk golongan itu? Kalau golongan itu ya sudah enggak masalah. Ya, dalam arti kan sudah ya fuqara ya juga masakin. Tapi kalau yang al-ghani ya sudah butuhnya itu macam-macam sudah ada, ya maka dikatakan sebagai kecukupan. Tapi yang dipandang dari itu adalah penghasilan kiai. Ya. Dalam arti penghasilan bukan rezeki min haitsu hiya. Bukan min haitsu la yahtasib. Ya itu kan rezekinya kan tidak tahu. Ya. Nggih. Nggih. Jenengan mun ngersakake nggih? Iya. Nggih. Ya pokoke kiai niku min haitsu la yahtasib. Lah, dalam arti kan kiai itu apa namanya? Tidak ada kadang aduh dino iki oleh rezeki piro kan kadang enggak tahu. Lah sehingga kalau toh dia itu enggak tahu kadang uangnya pas-pasan. Oh kok dilalang esuk ono. Kemudian pas-pasan lagi kemudian kok bisa ono. Kadang turah-turah kadang enggak ono. Ya itu kan ya. Kalau toh secara apa namanya penghasilan apakah dari pekerjaan mungkin hanya itu. Lah. Maka ini dikategorikan bagaimana? Lah itu kan rezeki yang min haitsu itu ya. Ini kan tidak sebagai standar. Itu kan kita nggak bisa menerka. Ya. Nah, tadi yang dibuat ukuran itu adalah dari iktisab ataupun dari suatu penghasilan yang bisa diterka katakan orang yang sudah nyambut gawe iki nggal minggune piro, pocokane piro nek wong Pekalongan. Nggih. Kemudian juga nanti kalau toh dia itu pakainya per bulan ya per bulannya itu berapa. Nggih. Kalau orang dagang biasanya orang dagang punya iki entek kabeh didene duit semene. Oh blonjo mana iki entek kabeh duit dadi semene. Ini kan bisa menerka. Nah, itu yang dipandang itu masalah rezeki yang demikian. Nah, untuk bisa tadi untuk apakah fuqara, miskin dan ghani tadi. Tapi kalau orang diam saja ya
kemudian ada rezeki maneh. Rezekinya akeh ngono. Lah ini kan tapi nggak punya penghasilan. Lah untuk besoknya bagaimana kan nggak tahu. Lah ini kan juga orang yang nggak punya man la kasbah wala malah. Ono malah apa orang punya la kasbah tapi duit duit utawa duit duit tapi ora duwe nyambut gawe. Ini kan bisa nanti dikategorikan masuk dalam orang yang bisa menerima zakat kalau demikian. Gitu ya. Nggih. Lah seperti kiai itu Nah, penceramah lah, ngaji. Kan enggak tahu isi amplop itu berapa gitu. Tapi mesti ada envelope-nya kayaknya. Oh iya. Masih ada amplopnya piro loh ya. Nah itu kan kalau saya itu kok nggak mau mengistilahkan kalau orang menceramah kemudian orang mengaji itu dikatakan profesi ya. Itu ya namanya pokoknya ngaji gitu aja lah. Ya hikmah aja itu ya. Bukan sebagai iktisab gitu ya. Beda kan kalau kita menjadi pegawai ataupun yang lain di mana sudah ada ikatan kontrak ataupun ikatan apa itu namanya sebagai iktisab. Kasbu. Nah, kasbun pekerjaan. Ya. Pekerjaan itu maka dikatakan sebagai pendapatan. Nggih. Kalau kita semisal yo katakan seorang kiai lah dundaing ngambeng Galtino. Ya kan itu mesti ada sesuatu biasanya, minimal berkat lah, ya minimal nggak berkat. Tapi kini gak iso nyambut gawe akeh. Lagi oke sing koyo ngene termasuk yo miskin ya fuqara. Meskipun dia Galtino niki oleh undangan terus. Karena apa undangan itu ya bukan sebagai pekerjaan. Meskipun tadi ada sesuatu yang diberikan oleh seorang sahibul bait. Makanya kan kalau istilah kita itu namanya Ki itu namanya bisyarah. Nggih. Bisyarah, bebunga gitu. Bebunga. Bukan ujroh. Bukan ujroh. Lah kalau iktisab itu namanya ujroh. Lah ujroh itu kan namanya iktisab karena apa? Dikatakan sebagai imbal balik dari keringat. Itu namanya ujroh. Tapi kalau bisyarah itu kan mosok kena ngundang guru, ngundang kiai ke orang mentolo kan kaya ngono. Lagi sehingga kan dengan demikian itu tidak ada yang namanya istilah itu sebagai mata pencaharian. Nggih. Bukan mata pencaharian. Wong itu yo ana sing ngundang, ya ana sing ora sing ngundang. Yo melarat. Dalam arti kan adalah perbedaannya kan demikian. Iki bukan itisab kan mesti ono terus iki kan yo ana sing ngundang, ora sing ngundang. Ngarep-ngarep diaturi tanggane ratur-ratur. Nah, ya piye kan jadi kan bukan sebuah pencarian yang seperti tadi untuk mencari pekerjaan itu bukan. Atau gitu. Jadi artinya bahwa menurut jenengan kiai itu boleh jadi apa yang dia dapat itu bukan ujroh, tetapi bisyarah. Bisyarah itu artinya sesuatu yang datang itu bombongke lah. Bombongke. Itu pun datang tidak diprediksi. Tidak diprediksi. Tidak diprediksi. Tidak seperti hanya orang nyambut gawe. Karena mau nyambut gawe, sampean nyambut gawe nang nggonku semisal begitu. Semiggune piro mesti ngono. Semiggune piro, sedinane piro mesti ada demikian. Lah itu namanya ujroh. Kalau kiai kan ndak ada. Kan kiai enggak ada. Sampean mulang nang masjidku. Ku sebulan tak gaji sampeyan kan ndak ada. Enggak ada. Sampean kok tali ning nggonku ya. Kira piro? Wani piro? Ngomongnya gitu. Ngomongnya gini wani piro lah itu nanti berarti ujroh. Tapi kan kiai kan enggak demikian. Wis nggonmu kok kapan jam piro mesti takone ngono. Tapi ada kiai sing modele ngoten niku. Wani piro ngono. Wani piro. Terus undang saya sekian juta. Harus transfer DP sekian juta kan begitu. Terus bareng aduh nyogawani gak sida berarti wali. Ya berarti ya. Kalau itu sudah ujroh. Itu namanya iktisab ya. Kalau sudah ada transaksi iktisab. Kan perbedaannya ujroh sama bisyarah itu kalau kita belajar dalam ijarah itu masalah akad saja gitu. Pokoknya kalau sudah ada akad, entah itu tertulis ataupun secara lisan, di mana dia itu harus menggunakan berapa durasi waktunya, kemudian upahnya sekian, itu namanya sudah ijarah. Tapi kalau tidak ada demikian, kita lung-lungan saja, kemudian ada orang itu memberi, itu namanya bisyarah. Nah itu bukan sebagai iktisab. Nah maka kalau toh ada kiai-kiai banyak, kemudian istilahnya ada demikian, itu kan orang itu menggunakan namanya bisyarah dan berkah. Sehingga orang yang demikian itu ya tidak dikatakan sebagai penghasilan. Maka kalau kategorinya belum punya pekerjaan ataupun pekerjaannya hanya demikian dodolan apa tok ngono, ya kuwi dikatakan sebagai
orang miskin. Kalau saya ini berhak menerima zakat. Lah, jenengan gak ada pabrik itu. Lalu kalau sudah punya pabrik dan sudah punya itu kan nanti ada usaha lah. Pokoknya kalau sudah ada usaha yang bisa mengembang itu nanti kan lain Berbeda, lagi ya? berbeda. Dalam arti saya mencontohkan tadi kiai yang tidak punya usaha yang demikian itu. Nggak punya apa namanya tadi istilahnya apa jenenge sikil lah, nyambung sikil lagi gak ketok kan ada ya sebagian ya itu nggak punya pekerjaan tapi ada terus rezekinya. Nah, ini kan ada. Itu kan tetap bisa nanti menerima zakat. Artinya dia kiai yang full ngaji. Semisal demikian. Full ngaji, ndak punya sampingan jualan online. Ndak punya sampingan doseni. Iya, doseni mama gitu demikian. Kemudian juga setiap hari kita lihat apa namanya kebutuhan tercukupi terus. Nah, nggak pernah kok sampai semisal utang apa-apa. Ya tetap ini kita bisa mengeluarkan zakat kepada contoh-contoh yang demikian ini. Kalau santri boleh nerima zakat enggak, Kiai? Santri itu kan nggak punya pekerjaan ya. Duitnya kan melu wong tuwane. Melu wong tuwa. Ya wis sing akeh malah. Wis sing akeh malian. Diberi yang banyak itu. Berarti enggak apa-apa kalau santri nerima zakat. Ya kan zakat apa namanya santri kan itu kan apa namanya orang yang nggak punya uang, atau mati uangnya masih minta orang tua, ya nggak punya pekerjaan, kemudian juga apa namanya dia itu masih thalibul ilmi, ya belum istiqol fil kasab, ya jelas itu ya nggak masalah itu. Nggak masalah ya. Nah, dikatakan masuknya kategori ke fuqara apa kalau fuqara masaknya itu pokoknya tidak melihat apakah santri apakah kiai, yang penting itu standar dia itu setiap harinya punya uang dan punya penyambung hidup itu dari mana gitu aja. Kalau tadi itu menyambung hidupnya dari pekerjaan yang mumpuni kemudian turah, ya sudah itu namanya goni. Kalau tadi itu bukan sebagai tidak punya uang yang cukup, kemudian juga tidak punya apa namanya kelebihan, ya itu namanya fuqara. Kemudian juga apakah nanti dari min haitsu la yahtasib. Nah, kalau min haitsu la yahtasib kan kita nggak tahu. Nggih. Lah itu kan nanti bisa. Berarti santri ini boleh jadi menerima zakat. Bisa. Lah kemudian tadi kalau untuk tadi dari instansi terkait, kalau yang dimaksud adalah yang menerima semisal adalah masjid, yang menerima adalah madrasah, bukan orangnya tapi. Ya, bukan orang. Kemudian lembaga pondok pesantren dan lain-lain itu namanya kan kalau madzhab kita tidak ada. Tidak ada ya. Kalau madzhab kita itu sudah persoalan lain karena itu sudah namanya lembaga jalan raya, jalannya kok do mbregol koyo ngene iki piye. Itu sudah bukan madzhab kita. Lah itu kalau dari lintas madzhab lagi ini ya. Kalau dari madzhab Hanafi itu pun tidak semuanya. Dari madzhab Imam Abu Hanifah itu jadi santrinya itu begini. Ada apakah boleh menerima dari instansi terkait? Ada ulama yang mengatakan itu dikategorikan sabilil khair. Sabilillah itu ya. Sabilillah itu yang ada dalam masnaf itu diartikan adalah sabilil khair. Jadi jalan-jalan untuk kebagusan apa wae. Lah ini ada dalam keterangan kitab Tafsir Munir, ya karangannya Senawi itu. Kemudian juga ada dalam kitab Mafatihul Ghaib, Tafsir Farrozi itu ada. Nah itu siapa yang memperbolehkan kok sabilillah itu diartikan sabil khair? Ternyata itu dari konsep Hanafi. Tapi tidak semuanya madzhab Hanafi sepakat. Itu ada Ba'dul Hanafiyah yang memperbolehkan bahwa yang ada dalam sabilillah itu diartikan sabil khair. Itu ini masuknya dalam instansi pondok, kemudian santri, thalibul ilmi, ya. Kemudian juga apa? Tapi yang perlu diingat dalam masalah ulama yang memperbolehkan ini itu mensyaratkan harus orangnya itu fuqara. Sama saja nggih? Sama saja. Jadi katakan lembaga itu ya, lembaga pondok pesantren gitu ya. Tapi yahtaju ilaiha, sing pancen butuh karo marang zakat mau. Sehingga nek butuh karo mau iku make metode dari itu Ba'dul Hanafiyah ini ya sudah bisa
menerima zakat yang Artinya memang ada pondok yang melarat lah. boleh jadi Nggih napa? nggih yang butuh gitu bahasanya ya. Pondok melarat butuh Nggih, untuk menghidupi menghidupi. asatidnya misalkan, atau menghidupi tumbas listrik untuk membayar bulanannya misalkan kayak. Nggih. Itu untuk rodanya itu ya. Nggih, Roda roda. pemutaran itu biar ada. Ataupun ke jalan raya itu kan. Enggak masalah. Ini tapi Batul Hanafiah dan itu pun tadi ya syaratnya harus fakir. Lembaganya Lembaganya fakir. fakir. Misalkan madrasah diniyah berarti madrasah diniyahnya fakir. Fakir, kemudian juga ya mungkin ya asatidnya pun juga sama. Fakir. Nggih. Lah istilah fakir dan masakin menurut madzhab Hanafi itu beda dengan kita. Ah, ini gimana lagi nih? Lagi dibahas lagi ya. Lagi. Tak ngopi dhisik kula. Ya. Nggih. Lah madzhab Hanafi masalah miskin dan fakir itu kebalikannya kita. Itu aja. Kalau madzhab sana fuqara itu orang njaluk-njaluk kuwi jenenge wong fakir. Tapi nek wong miskin kuwi wong sing njaluk-njaluk. Jadi orang yang minta-minta itu namanya orang fakir itu Batul Hanafi yang mendefinikan demikian. Jadi sing minta-minta iku miskin, nek sing orang minta-minta jenenge fakir. Kalau kita kan kebalik. Sing minta-minta biasanya orang fakir. Kemudian kalau yang tidak yang cukup tapi ternyata nggak cukup, itu namanya kan miskin, itu menurut kita. Lah dari madzhab Hanafi yang mengatakan itu syaratuhu fuqara, ya berarti dalam arti nggak harus fakir-fakir beneran. Yang penting orang tadi itu instansi yang terkait ataupun guru-guru yang ada di situ ataupun tenaga lah bahasanya, ini dalam kesehariannya itu ada yang tidak cukup, ya, ada yang tidak cukup sehingga nanti orang yang tersebut ini bisa menerima atas nama sabil khair. Nah itu, itu ada dalam kitab Bada'ius Shana'i. saya baca itu, apakah semuanya dari madzhab Hanafi itu memperbolehkan ke sabil khair? Ternyata tidak. Muridnya Imam Abu Hanifah itu nggak boleh kok. Yang namanya Imam Al-Hasan itu ya. Imam Al-Hasan ini Imam Muhammad bin Al-Hasan ya. Imam Muhammad bin Al-Hasan itu kan muridnya Abu Hanifah, kan ada dua. Ada Imam Abu Yusuf Sumbulawain sama Imam Muhammad bin Al-Hasan. Ini Imam Muhammad bin Al-Hasan mengatakan ya sabila itu hum al-ghuzah. Orang-orang peperangan, berarti sama dengan madzhab kita. Nah itu kok ada istilah sabiloh itu di mana? Ternyata itu Batul Hanafiyah. Ini ada yang memperbolehkan dan itu pun harus namanya orang fukor. Dan fukoroknya di sana itu standarnya di sini adalah miskin. Itu demikian yang ada dalam kitab Bada'i. Baik, terima kasih Kiai. Obrolannya sangat luar biasa. Ya, semoga sama-sama. Bermanfaat ini betul-betul. Amin. Karena ini memang yang kita obrolkan tadi banyak yang terjadi di masyarakat kita. Itu ada wakiyah ya. Wakiyah. Betul, wakiyah. Pondok pesantren melarat, pondok pesantren yang baru mau membangun. Nah, TPQ kemudian gurunya yang perlu kita bina dan seterusnya itu kan ya. Berarti saya boleh menerima zakat. Ini fasoro ya. Fasoro mau dadi apa mau kolu. Berdasarkan Batul Hanafiyah tadi. Matur nuwun, demikian para pemirsa Kedai Bincang. Semoga obrolan saya dengan beliau tadi panjenengan simak dan betul-betul pahami dan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Subscribe, likes, dan share sebanyak mungkin channel ini kalau memang bisa memberikan manfaat kepada Anda. Terima kasih dari saya Abdul Khalid Ma'rufi sebagai pimpinan redaksi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.